terbuka dengan berbagai bentuk perspektif. Tapi Panji sendiri sebagai individu, apakah minta dukungan ke PDIP? Sampai hari ini kita tidak mendapatkan kabar apapun soal Panji minta dukungan dan lain sebagainya. Ini cuma bentuk solidaritas kami sebagai pihak yang merasa masyarakat Indonesia yang menyampaikan suara kritis perlu dilindungi, Mbak. Saya ke Bung Novel. Tadi kalau di awal Anda sudah menyampaikan ada berbagai proses pengumpulan bukti begitu ya. Apakah itu terbatas pada mens rea saja yang berdurasi 2 jam yang ditayangkan di Netflix, atau ada cuplikan atau stand up komedi lain yang disampaikan oleh Panji yang juga masuk dari 5 laporan itu, penistaan agama, penghasutan, ujaran kebencian, kemudian juga pencemaran nama baik bagi ulama. Anda mendapatkan itu juga, Bung Novel? Ya, jadi untuk kritik kita nggak pernah membatasi siapapun untuk mengkritik. Karena saya juga tukang kritik, bahkan kritik saya sangat tajam. Bahkan di zaman pemerintahan Jokowi dengan PDIP-nya, saya menjadi korban keganasan. Keganasan daripada kepemimpinan yang dilakukan oleh Jokowi dan PDIP-nya. Karena termasuk Megawati juga pernah menistakan agama, dan tim kami juga pernah melaporkan Megawati. Anda sampai dilaporkan nggak tapi waktu itu, di zaman Bung Novel? Jokowi dan PDIP itu menjadi... Kenapa? Anda sampai dilaporkan nggak waktu itu oleh PDIP? Saya masuk penjara. Di zaman PDIP dan Jokowi saya masuk penjara. Bersinggungan dengan Ahok. Jokowi jadi presiden, kemudian Ahok menjadi gubernur. Kita kritik justru terjadi arogansi kekuasaan. Bahkan 18 orang yang aksi itu, yang demo itu dipancing sedemikian rupa, memang untuk dikondisikan, memang sudah menjadi target. Jadi kita melihat ini sangat-sangat beda. Kalau kritik kita silahkan, Panji bagus dengan kritiknya. Kita nggak kritisi daripada apa yang disampaikan Panji. Cuman tolong jangan masuk unsur sara. Karena itu sangat sensitif. Ini adalah urusan kita dipersatukan oleh Pancasila. Jangan sampai Pancasila dicederai. Pancasila itu ada Kebinekaan Tunggal Ika, ada ketuhanan yang Maha Esa nomor 1 di atas, harus kita junjung tinggi. Pancasila itu silahkan mengkritik, tapi tolong, makanya masyarakat Toraja tersinggung. Agama juga sampai saat ini masuk ke dalam ranah agama. Akhirnya apa? Menjadi gaduh. Dan ini sebelumnya ada 20 laporan yang saya buat, tokoh-tokoh termasuk Sumawati saya laporkan 2 kali. Termasuk ada beberapa orang banyak. Itu menjadi waktu zaman PDIP Megawati dengan Jokowinya itu memang menjadi surga buat penista agama, karena tumpul apa yang kita lakukan, kecuali Ahok yang sudah didemo berjuta-juta, itu baru bisa diproses. Selebihnya itu nggak ada efek jerah. Maka Ahok yang sudah 2 tahun saja tidak ada efek jerah. Saya berharap di pemerintahan ini, hukum harus dijunjung tinggi. Keadilan terhadap rakyat Indonesia harus tegakkan. Harus juga mendengarkan aspirasi daripada warga yang beragama. Karena warga ini adalah mereka tunduk dan patuh kepada Pancasila. Mereka menjaga Pancasila. Jangan sampai ketuhanan yang Maha Esa mereka singgung. Jangan sampai unsur-unsur agama apapun. Kita nggak boleh menghina agama apapun. Apalagi masalah dengan kepemimpinan, dengan syarat-syarat tertentu, pasti ajaran agama itu mengajarkan kepada kita ada kriteria-kriteria untuk memilih pemimpin. Nah, hal Islam yang ketika disampaikan oleh Panji menjadi aneh, tuntunan agama menjadi aneh untuk menjadi syarat menjadi pemimpin. Salah satunya adalah sholat. Padahal sholat adalah suatu kewajiban. Mau jadi pemimpin atau tidak pemimpin, sholat harus ditegakkan. Dan itu adalah tuntunan kebaikan yang disampaikan dalam Al-Quran dan juga disampaikan oleh Rasulullah SAW. Oke, Bung Melki boleh ditanggapin? Iya, saya rasa ini harus diklarifikasi, Mbak. Jadi tadi ada statement yang saya rasa cukup cukup membuat persepsi yang tidak soal PDI Perjuangan gitu, tentang ketika PDI Perjuangan berkuasa di zaman Presiden Jokowi dan ketika zaman Presiden Megawati Soekarno Putri ini surganya penista agama dan lain sebagainya gitu. Saya sangat percaya bahwa segala bentuk tindak pidana itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum, dan biarkanlah hukum menemukan jalan keadilannya sendiri. Dan itu yang menjadi concern, bahwa ketika Bung Novel dan kawan-kawan mungkin melaporkan orang-orang di zaman pemerintahan Presiden Jokowi, dilaporkan ke kepolisian, dilaporkan ke aparat penegak hukum dan tidak ditindak,
masa serta-merta menyalahkan partai pendukung yang sedang berkuasa yang adalah PDI Perjuangan gitu. Kalau memang itu masa Presiden Jokowi, banyak sekali kasus-kasus yang menurut Bung Novel luar biasa bermasalah, apa harus terus-menerus dikaitkan dengan PDI Perjuangan? Selama masa Presiden Prabowo, saya jarang sekali mendengar orang-orang yang mengkritik Presiden Prabowo mengasosiasikannya dengan Gerindra, dengan Golkar, dengan PKB, dengan PAN, dengan PKS, dengan Nasdem. Tapi setiap dosa buruk Presiden Jokowi selalu PDI Perjuangan yang dianggap sebagai terutama gitu. Jadi ini rasa-rasanya harus untuk diklarifikasi dengan lebih jelas. Dan yang paling penting, Mbak, PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi kebinekaan dan menjunjung tinggi penegakan konstitusi dan juga Pancasila. Di konstitusi dan Pancasila itu kita sudah sangat terang dan jelas. Hak-hak orang untuk menjalankan agama, hak-hak orang untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing itu dijamin, dan PDI Perjuangan terdepan memperjuangkan Pancasila dan konstitusi termasuk hal-hal tersebut. Jadi berhenti mengait-ngaitkan PDI Perjuangan dengan berbagai kasus penistaan agama, dengan berbagai kasus intoleransi, dengan berbagai kasus yang dianggap ada di pemerintahan Presiden Jokowi, karena tidak serta-merta pemerintahan Presiden Jokowi itu semuanya isinya soal PDI Perjuangan. Ya, dan hari ini, dialog kita hari ini soal mens rea itu mengundang Anda perwakilan dari PDIP, bukan karena PDIP kemudian menyodorkan diri untuk membela Panji, bukan, tapi ini adalah bentuk dukungan saja. Tapi dukungan dan itu bukan apakah karena Panji Pragiwaksono meminta dukungan dari PDI Perjuangan, bukan tapi karena Panji minta solidaritas pada semua orang yang melakukan suara-suara publik. Baik, rasanya itu memang harus yang dipahami oleh publik begitu ya, bukan PDIP kemudian menyodorkan diri, tapi ini adalah bentuk dukungan. Tapi bentuk dukungan apa saja yang lebih konkret yang diberikan untuk Panji nantinya? Sampai hari ini kita masih belum membahas, Mbak, tentang kasus Panji Pragiwaksono dan juga mens rea. Kita nggak pernah tuh ada rapat-rapat khusus di PDI Perjuangan, di DPP, di sayap-sayap partai, untuk kemudian kita ayo galang dukungan 100%, bahkan donasi untuk Panji Pragiwaksono di kasus mens rea. Nggak ada. Kita cuma merasa semua orang yang menyampaikan kritik pada pemerintah, suara-suara publik harus didengarkan dan dilindungi, karena itu dijamin oleh konstitusi. Baik, Bung Novel, jadi tadi kembali ke pertanyaan saya sebelumnya. Proses-proses pengumpulan bukti, apakah Anda hanya berbekal dari tayangan mens rea saja, atau Anda sudah melibatkan saksi, rekaman stand up komedi yang lain yang dilakukan oleh Panji, atau kemudian Anda sudah membuat analisa konten sendiri? Apa yang Anda bawa sebagai bekal untuk menguatkan laporan Anda di Polda? Jadi yang saya bawa untuk menguatkan laporan saya ke Polda itu yang beredar di masyarakat luas melalui TikTok, kemudian melalui YouTube dan media-media online itu saya kumpulkan. Bahwa memang ramai sekali pemberitaan ini, sangat menyita perhatian masyarakat, dan itu menjadi gaduh sehingga timbul. Bung Novel, sebenarnya kalau timbul berbagai macam laporan. Baik. Sampai 6 pelaporan, yang satunya Dumas, yang 6 itu sudah tercatat sebagai pelaporan. Ya. Masih banyak sebenarnya yang ingin melaporkan. Memang saya mendengar agak polisi membatasi, karena cukup pelaporan itu sudah sampai 6 saja, karena sudah cukup bukti, sudah cukup saksi sudah juga diperiksa. Itu adalah memperkuat untuk Panji ini bisa diproses secara lanjut begitu. Bung Novel, kalau kita mau objektif ya, bukan subjektif di sini. Kalau kita mau lihat dukungan di medsos, itu kan sebenarnya ada dikotomi antara yang mendukung Panji dan dikotomi yang kontra terhadap isi mens rea Panji. Anda menjalankan ini dengan teknik apa? Kalau hanya algoritma yang mengatakan bahwa Anda mencari orang-orang yang kontra Panji, tentu akan mendapatkan yang kontra saja. Anda tidak melihat mereka yang pro. Bung Novel, baik, sambil kita memperbaiki komunikasi, Bung Melki, saya minta tanggapan Anda sedikit. Kalau memang yang disiapkan, oke, Bung Novel silakan. Ya, jadi kita melihat justru lingkungan mereka berbeda, mungkin lingkungan kita berbeda. Karena lingkungan saya lingkungan dakwah, masjid, musola, pengajian, pondok pesantren dan sebagainya, ya mereka sangat resah, terganggu. Keimanan mereka, keyakinan mereka ini sangat betul-betul terusik dengan apa yang mereka menjalankan sholat dengan perjuangan yang begitu luar biasa. Mulai pagi hari sebelum matahari terbit mereka sudah sholat, mengerjakan sholat untuk penita. Tahu-tahu sholat itu dipermainkan segitu gampangnya. Nah, kita mengumpulkan data apa yang ada, ternyata pelapor juga banyak. Itu ada satu bukti bahwa ada keresahan. Bukan saya doang yang pelapor, mungkin sebelum-sebelumnya mungkin saya bisa 1 atau 2 pelapor, tapi ini banyak. Dan pihak kepolisian itu menyatakan sebenarnya banyak ini yang sudah data-data yang masuk untuk melaporkan, cuman memang
sudah dicukupi oleh kepolisian data-data tersebut. Dan kalau kita melihat lingkungan-lingkungan di medsos sebanyak juga daripada yang lingkungan-lingkungan masjid, lingkungan dakwah, lingkungan-lingkungan di mana masyarakat ini berinteraktif dengan para ulama, itu sangat-sangat betul-betul kita punya data yang banyak. Kalau mau hitung-hitungan, mohon maaf hitung-hitungan, ini kan di Nusantara TV kan melibatkan daripada politikus. Boleh dibuka data yang mendukung mungkin ya sekitar orang-orang yang mungkin daripada yang mendukung Panji ini dari lingkaran daripada politik praktis itu sendiri, mungkin dari kalangan orang yang mendukung Anies dari PDIP itu. Kalau dibandingkan dengan masyarakat luas, Prabowo ini sangat memenangkan daripada Pilpres kemarin 58,6%. Itu suara benar-benar suara rakyat gitu. Jadi kita justru menyelamatkan wibawa daripada pemerintahan Prabowo ini. Jangan dirongrong dengan hal penistaan agama. Maka saya apresiasi begitu cepat kepemimpinan daripada presiden kita ini melakukan tindakan yang cepat untuk segera memproses Panji. Begitu juga dengan kepolisian. Artinya kepolisian ini bekerja untuk negara dan negara ini nggak menghalang-halangi daripada proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Polri kepada Panji dan menerima laporan apa yang ada gitu. Baik, Bung Melki, kalau kita membandingkan begitu ya, saya ingin